Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyimas Sophie Siptiah dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Kencana Bandung dengan nomor induk mahasiswa 191F I04009 akan memaparkan tentang pencemaran air untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penyediaan air bersih. Oke, langsung saja. Pencemaran lingkungan air. Definisi pencemaran air terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, yakni pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, sumber pencemaran air. Sumber pencemaran air ada dua, yakni penyebab gangguan kesehatan dan penyebab gangguan ekosistem. Untuk penyebab gangguan kesehatan mencakup infectious agent, zat kimia organik, pencemar organik, dan zat radioaktif. Contohnya seperti bakteri, limbah, virus, pestisida, plastik, dan juga deterjen. Penyebab gangguan ekosistem mencakup sedimen, unsur hara, zat pengikat oksigen, dan energi panas. Contohnya seperti tanah, pupuk, dan residu tanaman. Dampak pencemaran air yakni adanya penyakit menular yang menyebar lewat air secara langsung, yaitu penyakit bawaan air atau waterborne disease. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar apabila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum, makan, dan mencuci. Penyakit bawaan air yang banyak terdapat di Indonesia seperti dari virus, contohnya rotavirus yang menyebabkan diare pada anak. Dari bakteri, contohnya Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera. Dari protozoa, contohnya Entamuba histolytica yang menyebabkan penyakit disentri amuba. Dan dari metazoa, contohnya Ascaris lumbricoides yang menyebabkan penyakit Ascaris. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pencemaran air yaitu membahayakan kesehatan manusia, yakni apabila kita mengonsumsi air yang sudah tercemar, maka kita akan terinfeksi penyakit-penyakit yang bersumber dari air. Kemudian, kehidupan organisme lain terganggu, yakni apabila air tercemar, maka akan ditumbuhi banyak alga di permukaannya, sehingga cahaya matahari sulit masuk ke dalam air. Selanjutnya, tidak enak dipandang. Apabila air tercemar, maka akan berwarna keruh atau bahkan kehitaman dan terdapat banyak sampah, sehingga tidak enak untuk dipandang. Selanjutnya, membuat tanah menjadi tidak subur. Apabila air tercemar, maka tanah di bawahnya pun ikut tercemar,
sehingga tidak subur. Yang terakhir, sebuah kasus yang dilansir dari Okezone, limbah buangan Ciu cemari saluran irigasi warga Sukoharjo. Kasus tersebut terjadi di Desa Pranan, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah. Analisis dari kasus tersebut, yakni warga diresahkan dengan bau limbah buangan yang berasal dari industri rumahan pembuat alkohol atau Ciu yang dibuang ke saluran irigasi warga. Limbah buangan ini memang belum berpengaruh pada kesehatan warga karena rata-rata warga memakai air untuk keperluan sehari-hari dari PDAM. Namun, air limbah itu masuk ke areal persawahan warga sehingga hasil pertanian mereka terancam dan mengganggu kesuburan tanah di area tersebut. Juga, bau yang ditimbulkan dari limbah buangan Ciu tersebut mengganggu aktivitas warga. Maka, yang harus dilakukan adalah menindak dengan tegas industri pembuatan alkohol atau Ciu tersebut supaya tidak membuang buangan limbah ke saluran irigasi warga dan harus mematuhi protokol pembuangan limbah karena tidak menutup kemungkinan limbah buangan Ciu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan di daerah tersebut. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tentu banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.